Kemarin Bang Rismon baru saja memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang taat hukum untuk memenuhi undangan ya klarifikasi terkait dengan laporan Pak Jokowi adanya dugaan pencemaran nama baik dan seterusnya. Usai dari tentu diskusi tersebut ya muncul konferensi pers bahkan wawancara yang menanyakan tentang berapa banyak pertanyaan yang disampaikan, yaitu ada 97 pertanyaan dan dijawab dengan kelakar, kenapa tidak sekalian dibuat 100 saja gitu ya. Dan saya kira bukan partai politik akan memenuhi itu, sekalipun bukan Polda ya. Menanyakan 3 pertanyaan buat Bang Rismon, yang harapannya kita mendengar jawaban Bang Rismon. Kita akan bahas soal 3 pertanyaan itu di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan berteriak, meninggikan suara, apalagi emosi. Ya. Don't raise our voice emotion, but argument. Ya, teman-teman, saya sedikit menjawab beberapa pertanyaan atau keraguan dari beberapa teman-teman bahwa bukan partai politik sudah menunjukkan belangnya, katanya. Belang apa ya. Hari ini ya karena katanya sudah tidak menyampaikan informasi tanah di IKN ya. Saya kira itu masih teman-temannya sudah cukup banyak rekan-rekan bukan sobat partai politik yang berinvestasi di sana melalui informasi di kanal Bukan Partai Politik ini. Ya silakan saja yang mau berinvestasi tanah 10 kali 20 ya harganya 1 juta. Ya dimulai dengan 1 juta ya totalnya ada harga yang 26 juta, ada yang 36 juta ya. Dan teman-teman bisa mencicilnya dengan hanya 1 juta, ukuran 10 kali 20. Dapat di mana? Di Bukan Partai Politik. Silakan kunjungi bukanpartaipolitik.com ya, websitenya di sana. Dan teman-teman diundang untuk menulis, menyampaikan pikiran-pikiran terbaik teman-teman. Baik, kita kembali kepada 3 pertanyaan yang akan kita ajukan. Karena kemarin Bang Rismon ditanya oleh pihak Polda ya, Metro Jaya terkait dengan laporan Pak Jokowi. Ya, di 97 pertanyaan dan kabarnya ada beberapa pertanyaan yang tidak dijawab ya, karena mungkin menurut beliau tidak relevan lah atau tidak berkaitan dengan masalahnya atau tidak tahu tentang hal itu, apapun itu adalah bagian yang hak ya dari Bang Rismon. Tapi yang menarik adalah ketika beliau ditanyakan ya atau wawancara dengan TV Sentana untuk mengatakan bahwa mengapa tidak 100 saja ya dan disambut dengan tawa yang menurut saya menarik untuk kita tafsir tawa tersebut. Karena itu izinkan bukan partai politik Bang Rismon, mudah-mudahan Bang Rismon menonton video ini atau teman-teman sobat-sobat yang menonton silahkan dikirimkan ke Bang Rismon untuk menjawab 3 pertanyaan ini ya. Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang baru diformulasi atau pertanyaan yang terlalu sulit untuk dijawab ya. Saya kira ini pertanyaan yang prinsipnya, paradigmanya itu berkisar tentang persoalan moral ya, etika moral. Karena sekali lagi Bang Rismon adalah orang yang mengkampanyekan diri sebagai seorang ilmuwan, saintis untuk kemudian melakukan kerja-kerja ilmiah ya. Nah, pertanyaan yang pertama, Bang, apakah riset yang Abang lakukan ini ya itu dipublikasikan terkait dengan ijazah Pak Jokowi palsu gitu ya, diduga kuat palsu dan sebagainya. Apakah itu ada tulisan artikel yang Abang tulis ya atau kemudian dipublis di sebuah jurnal atau apapun namanya karena ini sekali lagi klaimnya adalah klaim pengetahuan, ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu adalah bebas nilai ya, jadi dia tidak terikat dengan segala sesuatunya secara khusus terkait dengan masyarakat ilmiah. Jadi bisa saja dikonsumsi oleh siapa sebagai sebuah penelitian. Beda kalau itu memang merupakan proyek pesanan. Ya, saya tidak tahu karena proyek pesanan selalu memang akan didikte oleh keinginan sang pemesan dan sebagainya. Ya, tetapi kalau kita bicara tentang murninya niatan untuk riset terkait dengan isu ijazah Pak Jokowi atau pendidikan Pak Jokowi, tentu kita berharap bisa membaca sebuah artikel karena bagaimanapun juga setiap ya periset itu selalu akan berakhir dengan apa yang disebut dengan penulisan laporan hasil penelitian beliau sehingga orang akan bisa membaca dengan baik dan kemudian akan melakukan menguji ya hasil riset tersebut secara tertulis juga ya bukan dalam perspektif
lisan seperti yang selalu kita tonton dan sebagainya. Itu pertanyaan yang pertama, Bang. Jadi, mohon dibagikan supaya kita juga ini, tambah berwawasan lah seperti itu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, jadi sudah 98, 99, pertanyaannya, "Bang, ini ada konteksnya ada banyak pihak sekarang yang meragukan bahwa Abang adalah, pernah memang sekolah di namanya, Universitas Yamaguchi dan sebagainya," ya. Nah, dan Abang sudah menjawab itu dengan menunjukkan ijazah seperti itu. Yang mau ditanya itu, Bang, siapa, terkait dengan lembaran pengesahan, siapa yang membimbing Abang, ya, pembimbing satu atau apa, pembimbing 2 saya tidak tahu, kemudian siapa yang menguji dan sebagainya, siapa pembimbing akademik, Bang Rismon, ya, jadi seperti itu. Jadi itu pertanyaan yang ke-98. Pertanyaan yang ke-99, Bang, banyak yang bertanya, mana foto-fotonya ya, foto-foto wisuda, foto-foto ujian, foto-foto bersama dengan teman-teman ya, siapa nama teman-teman, Abang waktu di Universitas Yamaguchi ya, dan kalau bisa ditampilkan, Bang, karena, kok saya gayanya kok kayak begini. Tampilkan, Bang, karena banyak sekali orang yang ingin tahu ya, siapa sebenarnya teman yang memperkuat ya ilmu pengetahuan. Karena sekali lagi setiap orang tidak bisa berkembang dengan sendirinya. Dia akan membutuhkan lingkungan atau ekologi edukasi yang, mampu mempengaruhi atau menghidupkan gen intelektualnya, seperti itu. Jadi, kami butuh, Bang, siapa-siapa orang-orang terdekat, karena sekali lagi setiap orang itu dipengaruhi dengan satu bacaan yang dia baca, 2 teman yang melingkarinya, atau menemani dalam satu proses perjalanan peningkatan intelektual ya, kapasitas berpikirnya. Karena itu kita butuh, Bang, share-kan, Bang, ke kita, foto-foto dan yang seterusnya ya, ini, menarik. Dan pertanyaan yang ke-100 saya tidak tanyakan, nanti biar sobat-sobat yang lain yang akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, dan kalau Abang berkenan, Abang boleh membagikan informasi itu kepada kami, tapi kalau Abang tidak berkenan juga tidak masalah, karena kami tidak ingin memasuki wilayah private Abang, tetapi sekali lagi harapan moral dari ini ketika Abang mempertanyakan, ya, mengajukan pertanyaan kepada Pak Jokowi, maka tentu adalah adil ketika pertanyaan-pertanyaan Abang itu kami kembalikan untuk Abang jawab juga. Setiap pertanyaan yang Abang tunjukkan atau tanyakan kepada Pak Jokowi, tolong juga tanyakan pada diri sendiri dan tolong diberikan jawabannya supaya kita publik yang dia baru belajar ini bisa memahami sebenarnya apa misi Abang di dalam konteks untuk mengejar ya Pak Jokowi. Dalam hal ini mencari tahu tentang riwayat pendidikan Pak Jokowi. Dan nanti pasti akan ada bagian di mana rakyat Indonesia akan mengirimkan surat atau bertanya secara langsung dan menggugat, mengajukan pertanyaan di media sosial kepada Universitas Yamaguchi untuk mempertanyakan benarkah Abang ya. Jadi mungkin rektornya yang akan kita tanyakan, meminta konferensi pers terkait dengan itu. Apa benar Abang adalah lulusan dari Universitas Yamaguchi ya. Tapi saya secara pribadi masih sangat percaya Abang adalah seorang doktor yang menempuh pendidikan doktor secara formal dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu harapan kita adalah Abang bisa meyakinkan publik, meyakinkan kita semua ya, bahwa memang Abang layak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Jokowi, bukan partai politik.